Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ibadillahis salihin. Amma ba'du. Pemirsa kuliah Kultum Ramadan rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan Kultum Ramadan berkenaan dengan keutamaan sabar. Sebagaimana yang kita ketahui, bulan Ramadan nama lainnya adalah bulan kesabaran atau Syahrus Sabar. Kenapa bulan Ramadan ini disebut sebagai bulan kesabaran? Karena ibadah utama di bulan Ramadan adalah puasa. Dan Rasulullah SAW bersabda, "As-saumu nisfus sabar." Puasa itu adalah separuh kesabaran. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Sehingga di bulan Ramadan ini ketika kita melaksanakan puasa, Allah hendak merancang atau merencanakan kepada kita, melatih kita untuk berlaku sabar. Keutamaan sabar di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis banyak dijelaskan tentang keutamaan sabar. Di antaranya yang pertama adalah mendapatkan pahala tanpa batas. Keutamaan sabar yang pertama ini sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang akan dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang bersabar dengan tanpa batas. Tentu dengan kita berpuasa, dengan kita melaksanakan separuh kesabaran, maka Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berpuasa dengan tanpa batas. Sebagaimana juga dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya setiap amal anak Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa sampai 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Illa saum fa innahu li." Kecuali saum, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa ini untukku. Wa ana ajri bih, dan aku sendiri yang membalasnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian keutamaan sabar yang berikutnya adalah mendapatkan ma'iyatullah. Apa itu ma'iyatullah? Yaitu mendapatkan kebersamaan dengan Allah. Dalam hal apa? Yang artinya yaitu dalam hal merasa dinaungi oleh Allah, diliputi naungan oleh Allah dengan rahmatnya, dengan perlindungannya, dengan pertolongannya, dan dengan ridhonya. Adapun zat Allah tidak sama dan tidak bersama dengan makhluknya, di mana Allah sudah menegaskan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tentu sebuah kebahagiaan ketika kita bisa merasakan nikmatnya dilindungi oleh Allah, nikmatnya mendapatkan pertolongan dari Allah, nikmatnya diberikan keridhaan oleh Allah di dalam menjalankan aktivitas. Yang ketiga adalah kunci kebaikan. Bersama syukur, sabar adalah kunci kebaikan. Seseorang selalu baik di sisi Allah tatkala mampu mengkombinasikan antara syukur dan sabar. Inilah keutamaan sabar yang ketiga. Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis yang artinya sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Semua urusan baik baginya dan itu tidak ditemukan kecuali pada diri seorang mukmin.
Jika mendapat kelapangan, maka dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan jika mendapatkan kesempitan, maka ia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah sesuatu kombinasi yang sangat indah. Ketika kita mendapatkan kelapangan, kita bersyukur, kita berbagi kebahagiaan dengan yang lainnya, dan tentu ini baik bagi kita. Dan ketika kita mendapatkan kesempitan, kesulitan, kita bersabar, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar, sehingga Allah memberikan rahmatnya, memberikan pertolongannya kepada kita untuk keluar dari kesulitan. Dan yang keempat, keutamaan orang yang sabar adalah dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Tentu siapapun kita merasa bahagia ketika dicintai oleh Allah. Tentu kita akan merasakan nikmatnya kehidupan ini ketika Allah, Sang Pencipta, Sang Pengatur segala urusan, mencintai kita. Kemudian hakikat sabar. Tidak seperti anggapan orang bahwa sabar itu adalah kondisi menerima apa adanya atau pasrah saja. Tetapi kebalikannya, sabar itu adalah upaya kita untuk bangkit melakukan aksi tertentu untuk keluar dari proses atau kondisi kesulitan yang kita hadapi. Di mana Allah pun memberikan keutamaan yang luar biasa buat orang-orang yang sabar. Setidaknya ada 3 hal di mana kita meletakkan kesabaran kita. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Seorang mukmin tentu harus bersabar ketika kita melaksanakan perintah Allah. Banyak perintah-perintah yang harus dilakukan berulang-ulang sebagaimana yang biasa kita laksanakan bersama, yaitu salat. Salat fardu ada 17 rakaat 5 waktu. Ini dilakukan berulang-ulang, waktu subuh, kemudian ketemu zuhur di mana kondisi kita sedang capek atau lelah bekerja, kondisi asar pulang bekerja, kondisi lagi lelah, kemudian maghrib, kondisi sedang pengen istirahat, dan isya sudah kondisi ngantuk. Tapi Allah pun memberikan balasan di mana ketika kita bisa bersabar di dalam menjalankan ketaatan, maka akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Nah, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu sekalian dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian sabar yang kedua ditempatkan di dalam kita meninggalkan larangan. Tentu hal ini lebih berat tantangannya. Banyak orang yang bisa bersabar dalam menjalankan ketaatan, namun ada pula mereka yang berat untuk bersabar di dalam menjauhi larangannya. Ada istilah yang sering kita dengar, yaitu STMJ ya. STMJ, sholat terus, maksiat jalan terus. Jadi ternyata punya tantangan lebih ketika kita harus bersabar di dalam menjauhi larangan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang kuat adalah orang yang bisa bukanlah orang yang bisa mengalahkan lawannya, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Ternyata indikator kekuatan bagi seorang muslim adalah kekuatan untuk menahan amarahnya. Dan marah ini bagian dari larangan Allah. Indikator ini menjadi penting bagi kita untuk kita agar bisa bersabar. Tantangan yang kita hadapi jauh lebih besar untuk menghadapi kesabaran di dalam menjauhi larangan. Dan yang ketiga, di mana kita meletakkan kesabaran, sabar dalam musibah. Tentu setiap ujian, setiap kesulitan, setiap musibah tentu kita akan alami, di mana Allah pun memberikan penegasan terhadap
sabar terhadap kesulitan yang kita alami, bahwa di mana di situ ada kesulitan, maka di situ ada jalan kemudahan, itu ada jalan keluar. Dan ternyata di dalam kesulitan yang ditimpakan kepada kita itu ada nilai yang besar yang akan kita dapatkan ketika kita bisa bersabar menghadapinya. Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis yang artinya segala sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik berupa rasa letih, sakit, gelisah, sedih, gangguan, gundah gulana maupun duri yang mengenainya adalah ujian baginya. Dengan ujian itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Tentu kita butuh ampunan atas dosa-dosa kita, sehingga Allah memberikan ujian kepada kita, Allah memberikan musibah kepada kita, Allah memberikan kesulitan kepada kita, dan tugas kita diperintahkan untuk bersabar. Demikian apa yang bisa kami sampaikan pada kultum singkat sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.